Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan yang belum silahkan subscribe, like, komen, dan share supaya video-video ini memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Yesus melegakan jiwamu. Jesus gives rest your soul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelegaan atau ketenangan hidup sangat kita butuhkan. Tentu kita tidak ingin hidup kita penuh dengan kegelisahan, penuh dengan was-was, kekhawatiran, dan banyak hal yang lain yang membuat kita menjadi tidak tenang. Sebaliknya kita semua ingin hidup tenang. Namun masalahnya seringkali kita menyandarkan ketenangan hidup kita kepada ciptaan. Entah itu kekayaan, entah itu harta benda, entah itu pangkat yang tinggi, entah itu posisi kedudukan, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa kelegaan sejati, ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Lakukanlah 3 langkah ini agar saudara dapat ketenangan jiwa dalam Yesus. Jadi kelegaan atau ketenangan jiwa, rest ini hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya tidak akan kita dapatkan di tempat lain. Karena memang mereka bukan sumber daripada ketenangan dan kelegaan jiwa kita. Di sini hanya 3 langkah saja. Jikalau saudara melakukannya, langkah 1, 2, dan 3, pastilah saudara mendapat ketenangan. Ketiga langkah ini tidak bisa kita mengambil salah satu saja. Atau tidak bisa kita mengambil 2 saja. Melainkan ketiga-tiganya harus kita ambil. Dan kita memulainya dari yang pertama. Mari kita melihat firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah renungan pada saat ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal ayat ini. Mungkin sebagian dari kita sudah mengerti, sering mendengar khotbah daripada ayat ini, namun marilah kita menyelidiki lebih dalam lagi. Ayat-ayat yang kata-kata yang berwarna ungu, itulah langkah-langkah yang harus kita ambil. Saya akan membacakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah undangan daripada Tuhan Yesus. Bahwa yang pertama, langkah yang pertama kita harus datang kepadanya. Sebelumnya kita akan membaca di dalam bahasa Inggris. Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke on you, and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest to your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yang pertama kita diundang oleh Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku. Datanglah kepada Yesus. Jadi untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kelegaan, kesukacitaan jiwa kita, kedamaian, kita perlu datang kepada Yesus. Hanya di sana tempatnya. Hanya Dia yang sanggup memberikan itu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan rest, memberikan ketenangan.
kedamaian kepada kamu semuanya. Yesus mengundang semua manusia untuk datang kepadanya. Siapakah yang berbeban berat dan letih lesu itu? Mari kita akan melihat. Ada dua golongan yang letih lesu dan berbeban berat. Golongan yang pertama yaitu tujuan daripada undangan Yesus itu, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, dan semua orang Yahudi. Mereka berbeban berat. Kenapa? Karena mereka dibebani dengan 613 aturan atau hukum yang mereka sebut sebagai mitzvot. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pakar-pakar Yahudi, ahli-ahli Taurat sudah merinci hukum-hukum dalam kitab Taurat. Dan mereka punya persepsi, anggapan, tafsiran. Kalau bisa mentaati semuanya itu, mereka masuk surga. Kalau bisa. Nah, aturannya ini membebani orang Yahudi itu sendiri, itu sebagai beban berat. Misalnya, mereka sibuk kalau mau makan, cuci tangan. Ya tentu untuk kebersihan baik, tapi itu menjadi aturan, menjadi hukum agama. Bukan hanya kesehatan, tetapi hukum agama. Dan kalau tidak mencuci tangan, najis. Kalau hari Sabat, mereka tidak boleh membawa beban seberat buah ara kering. Nah, kalau anaknya bawa dot isinya susu, bukankah itu lebih berat daripada buah ara kering? Dan semuanya itu membebani mereka. Memang orang Yahudi begitu detail untuk memberikan persembahan perpuluhan. Mereka menghitung kecil-kecilnya, sehingga tidak ada yang terluput. Mereka harus memberikan korban setiap hari, mulai dari burung dara, kambing domba, lembu sapi. Setiap hari mereka harus memberikan korban. Dan mereka mempunyai aturan-aturan lain yang begitu banyaknya, sehingga itu semua membebani mereka. Mereka menjalankan keagamaan mereka bukan dengan sukacita, bukan dengan kerelaan kepada Tuhan, melainkan dengan berat hati. Orang Yahudi kalau beribadah harus berkiblat ke Yerusalem, ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan setahun 3 kali mereka harus pergi ke sana. Itu semua adalah aturan-aturan yang membuat mereka begitu terbebani, sehingga mereka hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak penuh kelegaan. Keagamaan mereka menjadi berat, bukan penuh sukacita, melainkan penuh duka cita. Nah, sebaliknya ketika kita menjadi Kristen, kita tidak terikat hukum sunat. Sunat boleh, tidak sunat boleh. Gereja boleh menghadap ke mana saja, timur, utara, selatan, dan barat. Ibadah boleh pagi, siang, atau sore. Doa boleh berdiri, boleh berlutut. Boleh juga tangannya melipat di depan atau tidak melipat. Kita boleh berdoa sehari 3 kali, 5 kali, 7 kali. Lebih banyak juga boleh. Nah, semuanya itu tidak mengikat dibandingkan dengan mitzvotnya orang Yahudi. 613. Kita diajar oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupan keagamaan kita dengan penuh sukacita. Bukan berarti tidak ada hukum, ada. Tetapi kita menjalankannya dengan sukacita dan sukarela. Kita menjalankannya dengan penuh kegirangan dan keriangan. Dan yang kedua, kelompok yang kedua yang berbeban berat dan letih lesu adalah mereka yang berdosa.
Ya, semua manusia dibebani oleh dosa mereka sendiri. Dan dosa ini yang mengerikan. Semakin kita melakukan dosa, semakin banyak. Dan semakin banyak, semakin menindas kita dan membinasakan kita. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan? Walaupun orang merasa tidak berdosa, tapi perbuatannya kalau itu berdosa, ya berdosa di hadapan Tuhan. Yang mengukur dosa bukan perasaan dia. Misalnya, orang yang sering minum minuman keras, tentu itu hatinya menjadi keras, menjadi tebal, sehingga tidak merasa itu dosa, gitu. Karena sudah terbiasa melakukan. Tetapi dari mata Tuhan, dari pandangan Tuhan itu berdosa. Orang yang melakukan judi karena hatinya sudah mati, rasa hatinya sudah mati, jadi dia tidak merasa berdosa. Namun di mata Tuhan salah itu. Orang yang kumpul kerbau atau kumpul kebo, yaitu melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, melakukan seks sebelum mereka menikah. Mungkin itu menjadi sebuah budaya di barat, tetapi itu salah di mata Tuhan. Oh, ini kan budaya kita, ini kan budaya bebas kami di barat ini. Tapi yang menyatakan salah itu bukan perasaan orang itu, tapi Tuhan. Nah, disinilah kita seringkali hati nurani kita ditekan. Hati nurani kita tidak kita dengar. Kita lebih mendengar suara-suara dosa, sehingga kita semakin dibebani oleh dosa itu. Dosa itu semakin besar, semakin menindas kita. Kita tahu bahwa dosa adalah beban terberat manusia. Sebab hukuman dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Kematian kekal. Tidak ada yang lebih berat daripada beban dosa itu. Masalah ekonomi itu kecil. Masalah rumah tangga itu kecil. Masalah pendidikan itu gampang. Masalah yang lain-lainnya itu tidak lebih berat daripada masalah dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa inilah yang membuat kita tidak tenang. Karena kita takut dihukum. Karena kita takut masuk neraka. Karena kita takut Tuhan mengadili dan membinasakan kita di nerakanya yang kekal. Itulah yang membuat hidup kita tidak tenang selama di dunia. Terlebih nanti ketika kita meninggal. Itulah yang membuat semua orang yang meninggal itu begitu ketakutan untuk mati. Menghadap penghakiman dan penghukuman daripada Allah sendiri. Sehingga hidup kita tidak tenang. Hidup kita gelisah. Hidup kita penuh was-was. Hidup kita penuh ketakutan. Tidak ada kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Tidak ada kelegaan, kegembiraan di dalam kita beragama. Karena ada dosa. Agama tidak bisa menyelesaikan dosa. Aturan-aturan agama tidak bisa menyelesaikan dosa. Malah sebaliknya ketika kita gagal mentaati, itu menambah dosa-dosa kita. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan atas dosa itu. Karena Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita. Karena Yesus sudah mati di salib untuk membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Makanya dialah yang berkuasa juga memberikan ampunan dan jaminan hidup kekal. Disitulah kita mendapatkan ketenangan. Disitulah kita mendapatkan sukacita, kedamaian, dan kelegaan. Itulah makanya kita harus datang kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus dengan penuh kuasa, penuh kedaulatan mengundang kita. Come to me, marilah kepadaku, semua yang letih lesu karena dosa. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertama-tama, langkah pertama kita harus datang kepada Yesus. Di luar Yesus tidak akan ada ketenangan, kelegaan, sukacita,
dan kedamaian. Melainkan hanya Yesus saja yang dapat membebaskan kita dari penghukuman dosa. Sehingga kita menikmati kelegaan dan ketenangan, kedamaian, bebas dari hukuman dosa. Datanglah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, pikulah kuknya Yesus. Pikulah kuknya Yesus. Ayat 29a dan 30 berbunyi demikian. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuk di sini itu gambarnya seperti itu. Kuk itu kalau kita di Jawa, di Indonesia itu alat yang ditaruh di lehernya sapi untuk membajak. Di situ biasanya ada 2 lubang untuk kepala sapi ditaruh di situ. Yang 2 lubang memang untuk 2 sapi. Nah, makanya Yesus meminta kita untuk memikul kuk beban. Bebannya Yesus itu enak dan ringan dibanding beban yang di luar Yesus. Beban aturan-aturan agama, aturan-aturan budaya, aturan-aturan dunia ini yang semakin membebani dan membuat kita semakin berat. Mari kita akan lihat. Kuknya Yesus adalah hukum kasih. Kita diajar untuk mengasihi, kita diajar untuk mencintai Tuhan dan sesama kita, itu hukum kasih. Sebaliknya, kuk Yahudi adalah hukum Taurat, ajaran agama-agama mereka, tafsiran-tafsiran mereka akan kitab Taurat. 613. Bayangkan. Orang Kristen itu banyak 10 hukum aja ndak hafal. Ini orang Yahudi punya 613. Seringkali kita hukum kasih aja tidak hafal secara sempurna. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu yang pertama, lalu kasihlah samamu manusia. Belum tentu semua orang Kristen hafal itu dengan lancar. Apalagi 613. Semakin banyaknya hukum, semakin membebani hidup kita. Dan semakin sulit kita mentaatinya. Kemungkinannya untuk gagal juga semakin besar. Dan itu menambah beban dosa kita. Menambah berat daripada pergumulan hidup kita. Sehingga itu tidak enak dan itu tidak ringan. Itu tidak mengenakkan dan itu berat. Namun kuknya Yesus yang didasari hukum kasih itu menjadi enak dan ringan. Kita mengasihi karena Yesus lebih dulu mengasihi. Setelah kita menerima kasih dan anugerah Yesus, kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita lakukan aturan-aturan keagamaan itu dengan dasar kasih. Kasih Allah yang mendahului mengasihi kita, dan kita meresponi kasih Allah itu dengan penuh kasih. Kita melayani Dia dengan penuh sukacita, sukarela, dan kegembiraan, kedamaian, ketenangan, dan kelegaan. Bukan dengan berat hati, bukan dengan terpaksa, bukan dengan hal-hal yang membebani hidup kita. Coba saudara bandingkan 2 kalimat ini, mana yang lebih ringan dan lebih enak? Pertama, taat atau berbuat baik agar selamat atau masuk surga. Jadi untuk masuk surga, saudara harus berbuat baik atau taat kepada Tuhan supaya selamat. Jadi perbuatan baik menjadi syarat untuk masuk surga. Bisa enggak? Mampu enggak kita? Apakah itu ringan? Mari kita bandingkan yang kedua. Yang kedua itu dijamin
selamat, masuk surga oleh Tuhan Yesus, agar kita berbuat baik atau taat kepadanya. Jadi dijamin dulu oleh Yesus Kristus, dijamin masuk surga agar kita bisa berbuat baik, diampuni dosanya, disucikan hidupnya, agar kita bisa berbuat baik, berbuat suci, berbuat benar, mentaati Allah. Mana yang lebih ringan? Lebih ringan. Mana yang lebih enak? Jelas nomor 2, bukan? Nah, itulah Yesus katakan, bebanku itu enak dan ringan. Tapi beban di dalam agama-agama, beban di dalam kepercayaan-kepercayaan itu begitu berat. Karena dasarnya adalah perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, bebannya Yesus ringan. Karena dijamin selamat dulu, masuk surga dulu, agar kita dapat berbuat baik, berbuat benar, mentaati Allah dengan maksimal. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, datanglah kepada Yesus. Dan yang kedua, pikulah kuk bebannya Yesus yang ringan dan enak itu. Dan yang ketiga, ayat 29b, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah kuk atau pasangan untuk 2 ekor sapi yang membaca itu ada 2. Biasanya di dalam untuk mengajari yang junior itu dipasangkan dengan yang senior yang sudah berpengalaman. Jadi yang senior 1 dan yang juniornya 1 berpasangan. Yesus itu adalah yang senior, maha guru kita, dan kita harus belajar dari dia. Karena tadi kita diajar memikul kuk, jadi kita bersama-sama dia belajar. Belajarlah dari Yesus. Dan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus tidak mudah marah, bisa marah tapi tidak mudah marah. Yesus rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong. Dia Allah, rela jadi manusia, tidak pernah dia menyombongkan diri. Dan kalau kita belajar dari dia, kita pasti mendapatkan ketenangan, kelegaan, sukacita dan damai sejahtera. Itu yang Yesus janjikan kepada kita. Jadi marilah kita belajar dari Yesus. Apa makna belajar dari Yesus? Kalau kita belajar kepada Yesus, itu maknanya bahwa belajar dari Maha Guru Yesus. Yesus mengajarkan firman Tuhan ketika ada di dunia. Ketika dia melayani, disitulah kita belajar dari dia. Dia maha guru kita. Dia jauh melampaui dosen. Dia jauh melampaui para nabi dan para rasul. Karena dia sendiri adalah firman Allah. Yang seluruh hidupnya berisi firman Allah. Dan ketika di dunia, dengan misi penyalipan, penebusan, dan penanggungan dosa di kayu salib itu, dia mengajarkan firman Allah kepada orang-orang pada zaman itu. Jadi belajar kepada Yesus berarti belajar dari Maha Guru namanya Yesus. Ini keuntungan yang besar bagi kita. Dan belajar kepada Yesus berarti belajar tentang pribadi Yesus. Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 menegaskan itu. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi mengenal Yesus. Kalau kita belajar di sekolah, di universitas, tentu kita tidak mementingkan pribadi gurunya. Kita tidak mempelajari pribadi gurunya, tapi ilmunya. Namun ketika kita mengikut Yesus, ketika kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, berarti kita harus belajar tentang Yesus. Ya semuanya, seperti yang Alkitab katakan, itulah yang harus kita pelajari. Dan tidak cukup sampai di situ, tidak cukup kenal. Kita harus belajar menjadi serupa Yesus.
Roma 8 ayat 29 bahwa kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Yesus di sana. Jadi hidup kita makin hari makin serupa Yesus. Karena kita mengikut Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, karena kita beriman kepada Dia, karena kita mempercayakan keselamatan kita kepada Dia, maka kita wajib menjadi serupa dengan Dia. Dalam cara berpikir, cara bertindak, gaya hidup, dalam menjalani kekudusan, kesucian, menghadapi tantangan kehidupan dan lain sebagainya. Kita wajib menjadi serupa dengan Yesus. Jikalau kita tidak makin serupa dengan Yesus, berarti pastilah kita tidak bertumbuh dan kita menjadi ranting yang kering di mata Tuhan. Dan belajar kepada Yesus berarti belajar dari firman Allah. Yohanes 5 ayat 39 menegaskan bahwa firman Allah itu berisi tentang Yesus. Maka disitulah kita belajar. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Banyak hal yang tidak tercatat tentang Yesus. Tetapi Alkitab, Injil Yohanes dan seluruh Alkitab mencatat tentang Yesus. Disitulah kita belajar. Belajar dari Yesus bukan dari film-film Yesus. Karena film Yesus pun sumbernya dari Alkitab. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab. Kita pelajari di sana. Bukan dari cerita-cerita tentang Yesus di dalam kaset atau televisi atau lainnya. Melainkan kembali kepada sumber Alkitab. Supaya kita tahu seluruhnya tentang Yesus. Dan tentang firman Tuhan ini. Jadi itulah yang harus kita lakukan supaya kita dapat ketenangan. Apalagi di dalam Alkitab kita melihat begitu banyak janji-janji penghiburan. Begitu banyak sukacita dan bahagia di sana yang perlu kita gali supaya kita semakin banyak ketenangan dan kelegaan kita dapatkan dari Yesus dan firman-Nya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk aplikasi penerapan, marilah kita datang kepada Yesus. Pikul lakunya dan belajarlah dari Dia melalui firman-Nya. Hasilnya saudara pasti mendapatkan ketenangan jiwa selama di dunia ini, terlebih di surganya nanti. Amin. Silakan subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.